dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah informasi tentang 3 godaan iman laki-laki muslim. Masya Allah. Dan sudah sering kita dengar, yaitu harta, tahta, dan wanita. Nah, inilah yang sering kita dengar, walaupun kadang-kadang diganti dengan istilah-istilah yang lain. Silakan. Tapi secara umum itu berkenaan dengan harta, tahta, dan wanita. Ini sering mempengaruhi seorang laki-laki muslim. Banyak yang terjerumus dengan 3 godaan ini. Contoh masalah harta. Berapa banyak kita digoda, diuji dengan berbagai macam kekurangan harta. Sudah bekerja siang malam membanting tulang, tapi untuk menyelenggarakan kehidupan saja tidak cukup. Bahkan kadang-kadang punya hutang di sana sini. Ini godaan yang pertama. Nah, bagaimana perilaku kita, sikap kita ketika kita mengalami seperti itu? Apakah tetap sabar dan taat kepada Allah? Apakah mencari jalan pintas, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah? Godaan yang pertama, kekurangan harta. Tapi godaan harta bukannya kekurangan. Ada juga godaan harta itu kelebihan harta. Jadi ujian harta ini bukan hanya kekurangan harta, juga harta yang melimpah. Ketika diuji dengan harta yang melimpah, pertama, dari mana engkau dapatkan? Apakah dengan cara yang baik dan benar? Apakah dengan cara yang haram? Dan untuk apa harta itu? Apakah untuk melaksanakan perintah Allah? Atau banyak kemaksiatan? Ingat teman-teman, tidak jarang digoda dengan kemiskinan, orang itu sukses. Banyak orang di sejarah-sejarah mencatat ketika ditempa dengan kesulitan ekonomi, kemiskinan, sukses. Tapi ketika ada harta, hidupnya oleng, bahkan melakukan kemaksiatan. Contoh konkretnya Salabah. Ketika miskin, bukan main dekatnya dengan Rasul. Ini contoh konkret dalam kehidupan. Karena ada dalam riwayat, ketika diberikan kekayaan, lupa dia. Jarang jamaah sampai sholat ditinggalkan. Ini contoh. Dan banyak yang lain. Ketika santun, ketika miskin, sopan, hormat. Tapi ketika dikasih kaya ini, berlagu kata sekarang. Berubah sikapnya, sombong. Kalau orang Jawa itu mengatakan, kere munggah balik, atau gak kuat nyobot derajat. Ada istilah Jawa begitu. Ketika miskin, masih baik, santun, suka menolong, walaupun miskin. Tapi ketika diberikan harta, berlagu, berubah perilaku, sombong, mentang-mentang. Nah, inilah ujian yang pertama tentang harta. Jadi bukan hanya miskin saja, tapi juga kekayaan itu juga ujian. Banyak yang terjadi seperti itu. Saya ambil contoh konkretnya, Salabah itu dalam riwayat. Tentu tidak bergunjing, karena kita menyampaikan riwayat. Kalau orang lain, mohon maaf, nanti bisa saja masalah pencemaran nama baik atau pergunjingan, karena kita tidak tahu konkretnya. Tapi kalau ini Rasulullah yang menyampaikan, pasti benar.
Yang kedua, ujiannya tahta. Siapa sih yang tidak ingin punya jabatan? Siapa sih yang tidak ingin kedudukan tinggi? Karena kalau kedudukan itu tinggi, harta melimpah, dihormati, dimuliakan masyarakat, dilayani. Ini yang terjadi di masyarakat. Tapi ingat, jabatan atau tahta itu amanah, ujian. Banyak yang sebelum jabat kata-katanya manis, jujur, santun. Tapi ketika jabat berubah, janji-janjinya dilupakan. Banyak. Dan kita semuanya sudah tahu, nggak usah disebut nama. Sudah tahu. Bahkan cara memperolehnya pun akan menghalalkan segala cara. Ketika jabat pun menggunakan kekuasaannya untuk menumpuk harta. Nah seperti itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Setiap detik yang kita perbuat, yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah inilah godaan iman. Kalau sudah punya jabatan, ya itulah berita-berita yang kita lihat sekarang. Yang ketiga, wanita. Kalau sudah punya uang, sudah punya jabatan, kadang-kadang lupa dengan istri yang sama-sama berjuang dari awal. Berapa banyak kasus seperti ini? Akhirnya apa? Terjerumus, hancur hidupnya. Contohnya Julius Caesar dengan Cleopatra, ditinggalkan keluarganya, bahkan negaranya sendiri diperangi karena seorang wanita namanya Cleopatra. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Demi wanita akhirnya hancur kehidupannya. Contoh konkret nenek moyang kita, Nabi Adam. Nah, dengan bagaimana Siti Hawa mengajak makan buah kulti itu, diturunkanlah ke bumi. Dan banyak contoh-contoh yang lain godaan wanita ini. Makanya berhati-hatilah. 3 hal ini sangat menggoda, yaitu godaannya bukan main terhadap iman seorang laki-laki muslim. Banyak yang jatuh, banyak yang hancur gara-gara ini hidupnya, berantakan keluarganya. Sering kita lihat itu di media-media sosial, media elektronik. Gara-gara 3 ini hancur kehidupannya. Memang sekarang masih jaya, tapi kalau diperoleh dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak benar, tunggulah kehancurannya. Nah, untuk memperkuat tentang godaan atau ujian ini, coba kita buka Quran surat Al-Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran surat Ali Imran ayat 14. Tidak salah seperti itu. Boleh kita memiliki harta, boleh kita punya jabatan, boleh kita punya istri yang cantik, yang solihah. Tapi semuanya disandarkan ada aturan dari Allah. Benar nggak yang dilaksanakan? Sesuai nggak dengan perintah Allah? Kalau itu sesuai, maka akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah di surga. Tetapi kalau bertentangan dengan perintah Allah, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar, maka kebalikannya yaitu di neraka. Ya, diingatkan kita. Itulah godaan laki-laki muslim dalam hal ini. Dan kenyataannya ya teman-teman ya, tidak sedikit karena harta tahta dan wanita ini, manusia itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang hina. Kita contohkan sejarah tadi itu. Sekarang banyak, silakan dicek. Sekarang apalagi informasi semakin terbuka, tahu kita seperti itu. Nah di sini teman-teman sekalian, bukan berarti Islam itu mendiskriminasikan wanita, bukan seperti itu. Tapi Islam itu bahkan menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Bahkan
Kita sering mendengar kok istilah itu, di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Nah sekarang diganti dengan perkembangan itu, ada yang mengganti istilah itu. Di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat di sisinya. Jadi bukan di belakangnya, tapi di sisinya. Silakan, itu istilah untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Nah seperti ini. Ada juga wanita itu tiang negara. Nah ini sebagaimana yang sering kita dengar, wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baik pula negara itu. Apabila wanitanya rusak, maka akan rusak pula negara. Karena tiang dalam keluarga itu yang akan mendidik sikap kepribadian, nilai-nilai moral keagamaan si ibu wanita ini. Kalau wanita itu baik, maka suaminya, anak-anaknya, keluarganya akan baik. Kalau setiap keluarga itu baik, keluarga menjadi masyarakat menjadi bangsa dalam negara, maka baik pula negara itu karena wanitanya. Dalam video yang lain, kita share seorang wanita yang adil, bangsa kita, Ratu Sima. Terlepas agamanya apa. Sampai sekarang namanya diabadikan dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai Ratu Keadilan, sebagai pelopor emansipasi wanita, sebagai pejuang kesetaraan gender. Ini sejarah bangsa kita. Wanita yaitu Ratu Sima membawa masyarakatnya adil, makmur, toto tentrem, kerto raharjo. Ya ini teman-teman sekalian, sebuah informasi yang bisa kita renungkan. Khususnya kita para laki-laki, ternyata ada 3 ujian hidup yang selalu menyertai kita, yaitu harta, tahta, dan wanita. Harta adalah ketika miskin dan ketika kaya. Jabatan ketika kita diberi amanah. Dengan cara apa kita peroleh dan kita gunakan untuk apa. Dan wanita, ingat, kalau kita sudah berkeluarga, setialah kepada istri kita, itulah teman seperjuangan. Tentu para istri juga begitu, berusahalah menjadi wanita yang sholihah, sehingga suami betah di rumah. Istri yang dipandang itu menyenangkan, sehingga tidak ada berpaling ke wanita yang lain. Karena godaan di luar sana bukan main, kemasannya Masya Allah, gitu. Mencering, glowing. Kalau nggak kuat iman, berapa banyak laki-laki yang terseret, terjerumus ke dalam godaan wanita ini. Ini teman-teman yang bisa saya share hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa menghadapi ujian ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ketika kembali pada Allah, itu dikembalikan ke tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.